Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aneta Novika, Magister Sarjana Pendidikan, dan juga para instruktur guru yang lainnya. Selamat datang di webinar kami. Terima kasih atas telah memberikan kami waktu untuk menyaksikan webinar kami. Di hari ini, saya akan perkenalkan diri saya. Saya adalah Bila Raji Bayu Aji yang akan menjadi host di acara webinar ini. Lalu, saya akan memperkenalkan tim saya. Ada Anissa Zahra sebagai presenter, lalu ada Dennis Azara sebagai moderator. Di webinar hari ini akan ada dua sesi. Yang pertama sesi presentasi yang akan dilaksanakan oleh Anissa Zahra, dan yang kedua adalah sesi pertanyaan. Oke. Untuk selanjutnya akan dieksplanasikan oleh Dennis Azahra. Silakan Dennis Azahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat instruktur yang hadir dalam webinar ini dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memberikan rahmat kesehatan dan kenikmatan sehingga kita dapat hadir dalam webinar hari ini pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021. Kali ini saya, Dennis Azahra, sebagai moderator, akan memandu webinar dan teman saya, Nisa Zahra, dari SMK PGRI 2 Cibinong, jurusan akuntansi, sebagai presenter pada webinar kali ini. Rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya-jawab, dan sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Oke, saya persilahkan Anissa untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Oke, terima kasih Dennis. Itunya PPT-nya. PT sudah muncul? Cinta tanah air. Next slide. Sudah? Apa sih cinta tanah air itu? Dalam hukum kembali ke Indonesia kita dari itu oleh Sultan Hamengkubuwono X, cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bangsa. Sikap cinta tanah air harus dimiliki dan ditanamkan dalam pikiran setiap warga negara Indonesia, baik dari generasi mudanya sampai dengan generasi tuanya. Jadi, mengapa kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki sikap cinta tanah air? Ya, karena itulah salah satu bentuk kesatuan kita pada pejuang terdahulu yang sudah merelakan hidupnya demi memerdekakan Indonesia. Dasar-dasar dalam hal mencintai tanah air itu harus ditanamkan pada generasi muda. Karena generasi muda lah yang akan mengambil alih kepemimpinan negara di masa mendatang. Kalau hanya saja cintai tanah airnya, bagaimana jadinya bangsa ini di masa depan? Next. Mohon maaf Anissa, mikrofonnya berseret-seret suaranya. Jaringan kali ya? Oke, coba. Udah bisa. Gimana sih putus-putus? Ya, suaranya berseret-seret. Silakan lanjut aja. Oke. Apa harus generasi muda? Generasi muda saat ini sudah krisis nasionalisme. Identitas bangsanya sendiri saja mereka banyak tidak tahu. Apakah bangsa ini akan tetap ada sementara bangsa ini sudah kehilangan identitas dan jati dirinya? Lantas nanti akan jadi Indonesia dengan versi yang seperti apa? Maka dari itu, kita harus membangun generasi muda yang cinta tanah air agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jati dirinya. Sangat besar harapan bangsa bahwa warga negara, khususnya generasi muda, dapat bersatu dan bersama-sama menjaga kedaulatan bangsa. Next.
Sudah. Berikut video bukti kurangnya rasa cinta tanah air dan mulai rusaknya moral serta mental kebangsaan generasi muda. Video. Oke. Coba sebutin sila keempat Pancasila. Wah, ya, coba sebutin sila keempat Pancasila. Tuhan Maha Esa. Sebutin sila keempat Pancasila. Kemanusiaan apa? Sila keempat Pancasila. Kurang apa sih? Sila keempat Pancasila. Ya, dua, Nggak apa. Kabur dia. Sebutin pasal keempat Pancasila. Pasal keempat Pancasila. Jangan. Coba sebutin sila keempat Pancasila. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin dengan hikmat. Udah. Udah itu aja. Sebutin sila keempat Pancasila. Bukan Garuda Pancasila, Bu. Pancasila. Udah selesai videonya? Udah. Jadi itu video yang saya ambil dari aplikasi TikTok. Dari video tersebut dengan jelas terlihat bagaimana tidak tumbuhnya rasa cinta tanah air generasi muda. Karena cuma dengan Pancasila aja mereka nggak tahu gitu. Generasi muda Indonesia dilanda krisis rasa cinta tanah air yang berakibat pada minimnya semangat bela negara oleh tiap-tiap generasi muda. Seperti video tadi, dari anak-anak sampai dengan orang dewasa tidak tahu atau tidak hafal Pancasila. Padahal Pancasila sendiri merupakan ideologi negara. Contoh lain dari tidak tumbuhnya rasa cinta tanah air pada generasi muda adalah seperti dari berita oleh Publika Online bahwa ada pemuda yang menginjak pahlawan. Hal itu sudah pasti timbul karena tertanamnya rasa cinta tanah air. Padahal dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, gerakan pemuda sering menjadi tombak perjuangan nasional. Beberapa gerakan pemuda tercatat dalam sejarah seperti Budi Utomo, Sumpah Pemuda, dan peristiwa Mas Dengklok yang menjadi bukti nyata peranan pemuda dalam kemajuan bangsa. Oke, next. Apa hal tersebut terjadi? Seiring era globalisasi, budaya-budaya negatif mulai mempengaruhi pola pikir generasi muda di Indonesia. Pola pikir itu secara tidak langsung mengubah sikap generasi muda, mulai dari sikap hedonisme, individual, dan arogan yang kian hari melunturkan nilai-nilai normatif kehidupan sosial bangsa Indonesia. Next. Cara menanggulangi hal tersebut. Ada banyak cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air pada generasi muda. Yang pertama, memberikan pendidikan karakter serta pendidikan kewarganegaraan sedini mungkin. Hal terkecil dengan memberikan pengajaran tentang Pancasila. Karena Pancasila jati diri bangsa Indonesia sebagai falsafah, ideologi, dan alat pemersatu bangsa. Yang kedua, memberikan pendidikan moral. Membentuk moral generasi muda dapat dilakukan lewat storytelling, karena dengan mendengarkan cerita, maka akan tumbuhlah benih-benih cinta tanah air di dalam diri mereka. Lalu yang ketiga, menghilangkan konten yang dapat merusak moral, seperti game atau tontonan yang tidak seharusnya dimainkan atau ditonton. Next. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan hal-hal sederhana, yaitu seperti bangga memakai produk asli buatan Indonesia. Generasi muda zaman sekarang lebih membeli brand luar dengan alasan karena brand luar itu lebih bagus. Yang kedua, menikmati indah Indonesia dengan traveling ke pelosok negeri. Yang ketiga, taat lalu lintas saat berkendara di jalan. Kesadaran para pengendara untuk taat lalu lintas di jalan masih sangat rendah. Demi sampai lebih cepat
melihat banyak dari kita yang bersikap egois dan seenaknya melanggar peraturan. Walau begitu, belum terlambat untuk berubah jadi lebih baik. Masih ada waktu bagi para anak muda untuk mulai belajar menaati peraturan lalu lintas. Next. Pentingnya pendidikan karakter untuk membangun ideologi pada generasi muda. Pendidikan karakter sangat penting bagi bangsa Indonesia karena pendidikan karakter menjadi dasar atau cikal bakal pembentukan karakter yang berkualitas bagi bangsa, sehingga akan melahirkan generasi-generasi yang tidak hanya berilmu tapi juga beradab. Pendidikan karakter diarahkan untuk memberikan tekanan pada nilai-nilai tertentu seperti rasa hormat, tanggung jawab, jujur, peduli, dan adil. Karena ada sebuah pepatah yang mengatakan, adab itu nilainya di atas ilmu. Jika ilmu setinggi langit pun, jika adab tidak tertanam, engkau tidak akan dihargai di mata orang lain. Next. Udah? Muncul? Generasi muda siap menjadi penerus masa depan bangsa. Dengan generasi muda yang dalam dirinya sudah tertanam adab dan rasa cinta yang tinggi terhadap tanah air, maka mereka sudah siap untuk mengubah dunia dan mengambil alih kepemimpinan masa depan dengan penuh tanggung jawab. Oke, sekian penjelasan yang saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari presenter Anissa. Sangat menarik bukan? Oke, selanjutnya kita masih punya waktu untuk sesi tanya jawab. Kami persilahkan instruktur dan teman-teman sekalian jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Kami tunggu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya boleh bertanya, itu udah raise hand. Iya. Iya, lihat. Oke. Tadi menarik sekali Anissa mengangkat topik tentang cinta tanah air. Rasanya ini ya cukup cukup membangunkan kita dari lelapnya tidur ya, karena kalau dilihat fenomena lunturnya cinta tanah air itu udah mulai kelihatan ya. Nah, sekarang simpel aja sih pertanyaannya. Dari maraknya pengaruh, karena saya mungkin background-nya sosiologi ya, westernisasi ya, proses kebarat-baratan atau ideologi kebarat-baratan. Nah, kalian sendiri nih atau Anissa sendiri nih ya, apa sih yang sudah dilakukan buat mempertahankan rasa cinta tanah air dan itu bukti nyata gitu loh. Dan bagaimana caranya Anissa sebagai bagian dari generasi muda untuk mengajak teman-teman di sekitarnya gitu agar tetap cinta tanah air. Jadi lebih balik ke Anissa sendiri, apa yang sudah Anissa lakukan dan apa yang Anissa lakukan juga buat teman-teman di sekitarnya untuk menebarkan rasa cinta tanah air itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Anet. Jadi yang sudah saya lakukan dalam bukti nyata cinta tanah air itu seperti memakai produk dari dalam negeri dan mencoba untuk selalu mempelajari budaya-budayanya Indonesia. Dan saya juga suka teman-teman saya buat kayak apa sih mencintai produknya Indonesia gitu. Terus kayak ngasih tontonan-tontonan tentang film-film sejarah gitu. Saya suka rekomendasiin ke teman tentang kayak gitu sih.
Oke. Kamu suka nonton TVRI nggak? Nggak. Nah, mungkin itu bisa dimulai juga ya, salah satu TV yang awal banget, apa ya, menggambarkan tentang keindonesiaan, karena itu kan televisi Republik Indonesia ya, walaupun sekarang manajemennya juga sudah tidak murni pemerintah. Tapi itu menarik loh, kenapa demikian, ya itu tadi yang kamu bilang kalau alhamdulillah banget ya masih banyak, generasi yang kayak Azahra gitu. Di TVRI itu masih ada kayak wayang, ludruk, yang kayak gitu-gitu ya. Mungkin bisa untuk meng-cover rasa kecintaan terhadap westernisasi ya kayak Korea, kayak, western itu ya, gitu. Oke, thank you. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah ya? Udah nggak ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, saya tutup ya. Alhamdulillah dengan demikian, rangkaian acara seminar kali ini telah selesai. Saya bacakan kesimpulan dari diskusi kita hari ini, yaitu yang pertama, kita sebagai generasi muda harus termotivasi untuk mencintai tanah air dan tidak meninggalkan sejarah-sejarah yang pernah terjadi di masa lampau. Ayo untuk, Oh ya, mohon maaf, absensi. untuk absensinya, saya akan kirimkan dulu. Oke. Ini ya. Silakan bagi para anggota yang telah masuk webinar ini untuk mengisi presensinya. Silakan dilanjutkan moderator. Oke, saya akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita hari ini, yaitu yang pertama, kita sebagai generasi muda harus termotivasi untuk mencintai tanah air dan tidak meninggalkan sejarah-sejarah yang pernah terjadi di masa lampau. Dan yang kedua, jangan sampai generasi muda di era sekarang kurang menanamkan nilai akan rasa nasionalisme bangsa. Jika kondisi seperti ini dibiarkan, maka akan menggerogoti nasionalisme bangsa. Oleh sebab itu, harus ada upaya yang dilakukan khususnya bagi generasi muda. Demikian tadi seminar yang bertemakan membangun generasi cinta tanah air. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Marilah kita bertepuk tangan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada host Bayu. Oke, terima kasih Denis Azahra. Oke, terima kasih atas semua yang telah mengikuti webinar hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada kesalahan dari webinar kami. Mudah-mudahan kalian mendapatkan sebuah ilmu yang baru dan juga terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.